Halo, balik lagi di BSC Channel. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang agak berbeda. Kali ini kita akan bahas mengenai peralatan terkait safety. Dan di depan saya ini ada sebuah peralatan safety buat kalian yang seorang HSE, terutama di sektor oil and gas, pasti nggak asing lagi alat apa yang ada di depan kita ini. Ya, ini adalah gas detektor, alat yang digunakan sebagai pendeteksi gas-gas berbahaya maupun kadar oksigen yang ada di area kerja. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe buat kalian yang belum subscribe channel ini, dan keep safe and stay healthy. Ya, di video kali ini kita akan bahas mengenai portable gas detector. Oke, sebelum kita bahas mengenai alat ini, kita akan bahas mengenai apa saja sih jenis-jenis gas detektor itu ya. Jadi kalau buat kalian yang sudah terbiasa di lapangan, terus di sektor industri yang misalnya banyak pekerjaan confined space ataupun banyak pekerjaan di area yang rawan gas mudah terbakar atau gas beracun, pasti kalian nggak asing lagi. Oke, yang pertama dari jenis gas detektornya dulu. Kita dari jenis gas detektor itu dia ada dua. Yang pertama adalah fixed gas detector ya. Jadi fixed gas detektor itu gas detektor yang memang terpasang, sengaja dipasang dan tidak bisa dipindah kemana-mana. Kemudian yang kedua adalah jenisnya portable. Jadi kalau portable itu dia bisa dibawa kemana-mana. Contohnya ini yang saya pegang adalah jenis gas detektor portable. Nah, dari kedua jenis ini juga terbagi lagi, ada beberapa subnya. Jadi gas detektor itu kalau yang saya pegang ini adalah jenisnya adalah multigas. Jadi dia bisa mendeteksi beberapa gas sekaligus, 4 jenis gas. Kemudian ada yang namanya flammable gas detector. Jadi dia fungsinya untuk mendeteksi gas-gas yang mudah terbakar. Misalnya seperti persenlel atau gas-gas seperti metan detektor ataupun yang lainnya. Nah, itu biasanya pakai flammable gas detector. Kemudian ada lagi toxic gas detector. Jadi ini kalau toxic gas detector, dia itu gas detektor yang memang khusus untuk mendeteksi gas-gas yang beracun. Contohnya H2S gas detektor. Dan biasanya itu dia ada yang fix juga, ada yang portable. Tapi biasanya kebanyakan itu yang fix. Biasanya dipasang di peralatan-peralatan yang memang rawan terjadinya kebocoran gas H2S. Kemudian ada lagi yang namanya oxygen analyzer. Jadi kalau oxygen analyzer dia khusus untuk mendeteksi kadar oksigen yang ada di atmosfer. Jadi biasanya dia itu dipakai untuk menganalisa kadar oksigen di suatu ruangan, misalnya untuk pekerjaan confined space, misalnya masuk ke dalam tangki, masuk ke dalam vessel, ataupun area-area yang memang ada kemungkinan kadar oksigen itu sangat terbatas. Tadi ada jenisnya, ada beberapa ya. Sekarang fungsinya apa sih kalau gas detektor itu? Jadi buat kalian yang memang mau terjun di dunia HSE, kalian harus tahu ini karena ini sangat basic sekali. Fungsinya adalah mengukur kadar gas dalam suatu area atau ruangan. Jadi kalian gunakan alat ini sebagai alat ukur kadar gas yang ada di ruangan tersebut. Kemudian gas detektor ini pembacaannya adalah dijadikan sebagai acuan atau standar apakah pekerjaan itu boleh dimulai atau enggak. Biasanya kita ada checklist di work permit. Kemudian sebagai catatan lagi, personel yang melakukan pengukuran harus memiliki sertifikat Authorized Gas Detector atau AGT. Jadi memang ada sertifikasi sendiri ya untuk Authorized Gas Detector ini. Dan sekarang yang kita mau bahas adalah mengenai multi gas detector. Tadi di depan saya sudah sampaikan multi gas detector artinya gas detektor ini bisa mengukur namanya multi berarti lebih dari satu jenis gas. Jadi di sini kalau yang jenis ini namanya BW gas alert microclip. Jadi dia bisa mengukur kadar H2S,
atau hidrogen sulfida, kemudian CO, kemudian oksigen, kemudian juga persendal atau flammable gas. Oke, sekarang kita coba apa aja sih yang muncul di gas detektor ini. Kita lanjutkan sebagai catatan ya. Jadi gas detektor ini adalah salah satu yang diujikan untuk ujian wawancara ahli K3 Migas di Pusdiklat Migas Cepu. Jadi ini buat kalian yang mau sertifikasi, kalian bisa simak video ini. Oke, sekarang kita coba nyalakan apa aja sih yang muncul di sini. Nanti kita akan jelaskan dari maksud dari yang muncul di layar ini. Oke, kita nyalakan, kita pencet aja seperti ini. Dia ada alarm TWA 10, 15 alarm stale, ada CO, low alarmnya, kemudian high alarmnya, kemudian dia testing. Oke, testing oke. Dia auto zero. Nah, kaldu 74 day, artinya si gas detektor ini 74 hari lagi dia harus melakukan kalibrasi. Jadi kalau misalnya kita baru beli itu belum dikalibrasi. Kalaupun kita kalibrasi, dia masa berlakunya adalah 6 bulan. Jadi dipakai nggak dipakai, si masa kalibrasi ini akan terus jalan. Jadi misalnya tadi 74, berarti nanti kita besok itu menjadi 72, 73, kemudian 71 dan seterusnya. Jadi ini akan ada menunjukkan angka ada H2S hidrogen sulfida di sini. Itu dia dalam satuan ppm atau part per million atau bagian dalam sejuta. Kemudian CO dia juga di ppm part per million bagian dalam sejuta. Kemudian kadar oksigen normal adalah 20,9 dalam satuan persen volume, dan juga LEL atau low explosive limit, dia dalam persen LLL. Oke, kalau masalah LLL kalian bisa cek di video sebelumnya, ada beberapa kita bahas mengenai penghitungan persen LLL. Jadi tadi ada low alarm, ada high alarm. Tandanya apa? Jadi si alat ini didesain adanya alarm titik bawah. Jadi batas bawahnya dia itu untuk menimbulkan alarm. Jadi tadi ada contohnya tadi ada H2S 10 ppm dan CO 50 ppm. Nah, itu dia low alarmnya. Kemudian ada high alarm juga tadi. Jadi dia bunyinya nanti berbeda antara low alarm dan high alarm. Itu berbeda. Terus tadi ada namanya adalah TWA. TWA apa sih TWA? TWA itu singkatan dari time weight average. Jadi kalau bahasa kita di Indonesia lebih tepatnya batas maksimum yang diperkenankan terhadap paparan gas selama 8 jam per hari dan tanpa menggunakan APD dan tidak menimbulkan gangguan kesehatan. Ya, TWA itu NAB lah gitu kan, 8 jam per hari. Terus tadi juga ada STEL. STEL apa sih STEL? STEL itu adalah singkatan dari short term exposure limit. Artinya adalah jumlah paparan maksimum yang diperkenankan adalah 15 menit atau 4 kali sehari dengan jeda minimal 1 jam tanpa APD dan tanpa ada gangguan kesehatan. Jadi itu ya, ada TWA, ada STEL, kalian bisa bedain di situ. Kalau STEL itu 15 menit, kalau TWA itu 8 jam per hari atau nilai ambang batasnya pekerjaan dalam 1 hari. Terus ada juga kalau di ujian di ahli K3 Migas di Cepu itu kita ditanya juga masalah sailing, C-iling ya, tulisannya C-iling. Jadi apa sih C-iling itu? Jadi itu kalau C-iling itu adalah kadar gas yang tidak diperkenankan walau hanya sekejap tanpa APD.
Walaupun hanya sekejap itu sama sekali nggak boleh. Oke, tadi kalau di depan kita nyalakan itu ada TWA, ada setel. Itu kan ininya berbeda-beda ya. Kenapa sih tadi TWA-nya H2S-nya itu 10 ppm? Emang bener ya kalau di Indonesia itu kadar NAB-nya H2S itu 10 ppm? Perasaan enggak deh. Nah, jadi si gas detektor ini dia disetting berdasarkan standar OSHA. Ya, standar OSHA. Jadi dia itu disetting untuk low alarmnya untuk H2S itu 10 ppm. Dan juga high alarmnya di setelnya itu 15 ppm. Dan juga CO itu ada 50 ppm untuk TWA-nya, dan juga setelnya itu ada 200 ppm. Itu berbeda dengan NAB yang berdasarkan peraturan di Indonesia. Jadi kalau di peraturan di Indonesia adalah di Permenaker Trans nomor 13 tahun 2011, di mana NAB dari H2S itu atau TWA-nya itu cuma 1 ppm. Jadi kalau kita terpapar gas H2S itu 1 ppm, kita diperkenankan terpapar selama 8 jam tanpa APD, itu nggak masalah. Tapi kalau setelnya kalau udah 5 ppm kita hanya diperkenankan selama 15 menit. Termasuk juga CO. Kalau CO itu berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia adalah batas maksimalnya adalah 25 ppm. Dan setelnya atau batas maksimal ketika terpapar 15 menit itu 200 ppm. Nah, itulah yang membedakan. Jadi si alat ini dia didesain berdasarkan standarnya OSHA, bukan standarnya dari Indonesia. Tapi nggak masalah, kita kan sudah tahu ya untuk permenakernya seperti apa, peraturannya seperti apa. Jadi kalau memang kita gas detektor kita mendeteksinya seperti itu ya kita harus waspada. Jadi misalnya kita H2S-nya kita terpantau di sini 5 ppm. Ya alarmnya belum bunyi kalau 5 ppm. Tapi kita harus sudah aware, oh kalau 5 ppm itu berarti kalau di standar kita itu maksimal 15 menit aja. Seperti itu. Tapi memang kalau OSHA ini kan standar di luar Indonesia ya. Jadi memang kita di Indonesia lebih ketat. Ya kalau di peraturan safety kalau lebih ketat ya berarti kita anggapnya dia lebih aman. Seperti itu. Oke, dan untuk ujian K3 migas sendiri pada saat praktek kita yang pertama kita masuk ke ruangan, terus kita suruh ngidupin alat ini seperti yang tadi. Kita tinggal pencet tombol power ini, kita hidupin, kemudian kita jelaskan apa saja yang muncul di situ dan maksudnya untuk apa. Misalnya tadi ada muncul setel berapa, TWA berapa, apa sih maksudnya setel? Apa sih maksudnya TWA? Itulah yang ditanyakan oleh penguji di Pusdiklat Migas Sepu. Kalian bisa persiapkan itu. Kemudian auto zero. Jadi prosedurnya gimana sih kalau nyalain gas detektor? Jadi misalnya prosedurnya ya udah kita tinggal nyalakan. Habis itu kita dinyalakan di area yang bebas gas ya. Catatannya itu dinyalakan di area yang memang bebas gas, jadi dia udara normal. Jadi si sensor ini dia akan membaca zero kecuali oksigen di 20,9. Setelah zero baru kita lakukan pengukuran. Oke, itu aja video kita kali ini. Buat kalian yang punya pengalaman mengenai penggunaan gas detektor, silakan kalian bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan share video ini kalau kalian suka video ini. Tetap jaga protokol kesehatan dan keep safe and stay healthy. Sampai jumpa di video berikutnya.